Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita kali ini bahasa Indonesia, SPDP, dan bahasa Inggris. Yang mengalami metamorfosis atau daur hidup. Daur hidup adalah serangkaian tahapan proses hidup dari makhluk hidup. Daur hidup itu ada 3 cara, yaitu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu apa ya? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh suatu makhluk hidup. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, lalat, kumbang tanduk, dan nyamuk. Perhatikan daur hidup kupu-kupu berikut. Kupu-kupu mengalami beberapa fase daur hidup. Kupu-kupu bertelur dan menaruh telurnya pada tanaman. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Dalam waktu 4-5 hari, telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Saat ukuran tubuhnya sudah cukup besar, ulat akan berhenti makan, lalu akan beristirahat sekitar 10 hari, mencari tempat berlindung untuk berdiam diri dan membentuk kepompong atau pupa. Umumnya, kepompong atau pupa memiliki lapisan kulit yang lembut berwarna hijau atau coklat yang menyerupai lingkungannya sehingga tak mudah dikenali atau berkamuflase. Sekitar 7-20 hari, tubuh ulat di dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda akan keluar dari kepompong setelah perubahannya sempurna. Kupu-kupu tersebut akan mencari makan berupa sari atau nektar yang terdapat pada bunga. Hingga selanjutnya, kupu-kupu dewasa akan bertelur dan terus terjadi proses metamorfosis lagi. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup loh. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, atau disebut juga katak muda berekor. Nah, katak muda berekor tersebut berkembang menjadi katak dewasa. Selanjutnya, hewan yang mengalami daur hidup metamorfosis sempurna lainnya yaitu lalat. Sama halnya dengan kupu-kupu dan katak, lalat juga mengalami daur hidup. Diawali dengan telur lalat yang menetas menjadi larva atau belatung. Belatung berkembang menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya, pupa atau kepompong tersebut berubah menjadi lalat dewasa atau disebut juga imago. Usia lalat hanya 21 hari saja. Meskipun begitu, lalat mampu menghasilkan telur kurang lebih 900 buah selama hidupnya. Wah, banyak juga ya. Hewan serangga lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu nyamuk. Masa pertumbuhan nyamuk juga melalui 4 tahapan. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di genangan air atau air yang mengalir dengan lambat. Telur nyamuk berukuran sangat kecil, yaitu 0,5 mm. Ketika sudah menetas, telur menjadi larva yang disebut jentik-jentik dan hidup di permukaan air. Setelah 1 minggu,
jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu atau sekitar 12 hari, pupa berubah menjadi nyamuk. Lalu keluarlah dari cangkang menjadi nyamuk dewasa yang sudah dapat terbang. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Itulah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Selanjutnya pelajaran SPDP dengan materi mozaik. Ikuti videonya dengan baik ya. Belum tahu? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Mozaik adalah sebuah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Fungsi karya seni mozaik yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Yang kedua, dengan menggambar mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mozaik itu berbeda dengan kolase dan montase. Nah, ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, suatu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Misalkan nih, jika teman-teman ingin membuat mozaik dengan pecahan kaca, maka dalam satu tema gambar mozaik tersebut harus menggunakan pecahan kaca semuanya, yang boleh berbeda hanya warnanya saja. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk membuat mozaik sederhana. Yang pertama, kita siapkan dulu bidang datarnya seperti kertas atau kanvas. Yang kedua, kita pakai material-material yang kita inginkan seperti kaca, daun, biji-bijian, bebas ya. Yang ketiga adalah perekat seperti lem. Yuk kita sama-sama lihat berbagai contoh karya seni mozaik dari berbagai material. Mozaik dari kepingan keramik. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari kancing ya. Yang ini contoh mozaik dari biji-bijian. Mozaik dari kepingan kaca. Nah teman-teman, kalau ini adalah contoh mozaik dari daun. Teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah dalam karya seni mozaik, material atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik hanya satu jenis ya, ingat, hanya satu jenis. Jadi ketika kalian ingin membuat satu tema gambar mozaik, ketika kalian sudah menggunakan biji-bijian, semua tema atau semua gambar tersebut harus ditempeli dengan biji-bijian, tidak boleh dicampur. Misalkan kalian mencampur biji-bijian dengan kepingan daun, dicampur lagi dengan kepingan kaca. Nah, itu bukan dinamakan mozaik. Mozaik itu material atau bahannya itu hanya satu jenis. Oke? Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.